Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akuntansi pembiayaan murabahah. Jadi saya harap adik-adik masih ingat ya, kita kemarin sudah eh, mempelajari, jadi sebelum UTS kita sudah membahas tentang akuntansi murabahah, tapi di mana transaksi ini yang sifatnya reguler gitu ya, yang sifatnya reguler yang biasa aja. Nah, di dalam akuntansi murabahah ini ada juga variasi transaksi yang ada di dunia lapang gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar jual beli semata, tetapi ada beberapa variasi kegiatannya. Misalkan bagaimana pembelian barang pesanannya, terus bagaimana dengan uang mukanya. Nah, kayak gitu. Jadi kita akan membahas lebih kepada variasi-variasi transaksinya. Ya, oke. Jadi ini PPT-nya sudah ya, sudah full screen belum? Oke. Jadi berikut adalah variasi dalam transaksi murabahah. Jadi bagaimana kebijakan dalam pembayaran uang mukanya, terus eh, jadi untuk kebijakan dalam uang muka itu bisa ada dua kemungkinan ya. Jadi memblokir, memblokir rekening nasabah sebesar nilai uang muka yang disepakati. Jadi eh, ini sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi bank tidak langsung memblokir, tapi sesuai dengan kesepakatan. Misalkan uang mukanya 50 juta, ya kan? Uang mukanya 50 juta dan eh, si nasabah punya tabungan 100 juta. Maka yang 50 juta ini dibekukan, diblokir, dibekukan sebagai eh, uang muka untuk transaksi murabahah. Dan itu eh, sesuai dengan kesepakatan di mana nasabah mengetahui eh, konsekuensi ini gitu ya. Jadi uang muka itu diambilkan dari rekening nasabah dengan cara memblokirnya senilai jumlah mata uang yang disepakati dari pihak bank dan pihak nasabah. Setelah itu variasi kedua yaitu uang muka tidak diserahkan kepada bank, tetapi langsung dibayarkan ke supplier, ke pemasok gitu ya. Jadi contohnya nih ya, contohnya yang yang ada yang kemarin saya kejadian ini kan. Ini saya kasih contoh saya pribadi deh ya. Kemarin saya beli beli sepeda motor di BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, di mana uang mukanya itu 5 juta, uang muka 5 juta itu eh, kita langsung bayarkan ke Honda. Jadi uang mukanya tidak diserahkan ke bank, tapi dibayarkan ke suppliernya, ke pemasoknya, yaitu Honda di sini kasusnya. Jadi itu real baru beberapa bulan gitu ya. Jadi ketahuan dah. Jadi ini real, jadi uang muka tidak diserahkan kepada bank, tapi langsung dibayarkan kepada nasabah. Jadi misalkan saya di sini membeli sepeda motor melalui pelayanan leasing oleh BSI melalui transaksi murabahah, di mana uang mukanya ini sepeda motor kan dikeluarkan oleh Honda. Jadi uang mukanya langsung dibayarkan ke suppliernya atau pemasoknya yaitu Honda ya. Dan selanjutnya cicilannya dibayarkan ke BSI kayak gitu. Dan juga ada variasi dalam pencatatan Urbun sebagai pelunasan murabahah. Jadi alternatif pertama yaitu jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati di sini rekening nasabah PT Hania kita karena ini eh, dengan kesepakatan dibekukan gitu ya, dibekukan atau diblokir gitu. Jadi uangnya nggak bisa diambil. Uangnya nominalnya ada 10 juta tapi nggak bisa diambil. Nah, itu namanya dibekukan atau diblokir. Jadi masih apa namanya uangnya tidak bisa diotak-atik gitu ya. Jadi di rekeningnya PT Nasabah, rekening nasabah PT Hania di sini kita catat 10 juta dan piutang murabahah dikredit 10 juta.
Variasi kedua yaitu variasi dalam pencatatan Urbun sebagai pelunasan murabaha, yaitu alternatif jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati. Ini sudah ya. Rekening nasabah PT Hania dan piutang murabaha yaitu senilai 10 juta. Dan alternatif jika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah ke pemasok. Nah, ini jadi uang mukanya langsung dibayarkan ke pemasok, tidak melalui bank. Ya, tidak melalui bank. Maka kita catat piutang wakalah 90 juta dan rekening nasabah PT Hania 90 juta. Jadi kita catat seperti ini. Alternatif kedua, jika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah ke PT pemasok, jadi PT Hania menyerahkan barang, maka pihak bank mencatat persediaan aset murabaha dan piutang wakalah senilai 90 juta. Dan bank tidak perlu mengakui dan mengukur nilai uang muka yang digunakan nasabah dalam jurnal. Sehingga di sini kita langsung catat piutang murabaha 108, persediaan aset murabaha 90 juta, dan margin murabaha yang ditangguhkan adalah 18 juta. Variasi ketiga yaitu variasi dalam pengakuan pendapatan margin. Jadi pengakuan margin murabaha saat penyerahan aset. Jadi ketika ada kesepakatan gitu ya, kita catat piutang murabaha 108 juta, persediaan aset murabaha dikredit 90 juta, dan pendapatan margin murabaha dikredit 18 juta. Dan apabila jurnal saat pembayaran angsuran oleh nasabah, jadi apabila itu kas, maka kita catat kas pada piutang murabaha. Tapi apabila itu dilakukan otomatis auto debit, maka kita catat rekening nasabah pada piutang murabaha senilai jumlah angsurannya yaitu 4.500.000. Oke. Jadi seperti itu ya adik-adik. Ini gimana sih, bentar. Stop share itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini sudah ya. Selanjutnya yaitu praktek murabaha untuk transaksi LC. Jadi LC ini biasanya transaksi internasional gitu ya, transaksi jual beli dengan standar internasional. Jadi skema praktik dari transaksi LC ini biasanya dengan akad wakalah wal murabahah. Jadi misalkan di sini nasabah bank importir mengajukan LC atas pembelian barang dari supplier di luar negeri. Setelah melewati transaksi tersebut,
bank yang setuju menerbitkan LC, saat LC terbit, bank mencatat sebagai komitmen bank. Jadi saat LC dikonfirmasi di luar negeri, bank membayar kepada bank beneficiary atas petunjuk eksportir. Dan saat bank membayar kepada bank beneficiary, akad murabahah pembiayaan dimulai. Nah, di situ nasabah membayar kepada bank sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Jadi contohnya di sini ada transaksi LC dengan akad wakalabil murabahah, wal murabahah ya, dengan nominal LC $100.000, jenis LC, LC SEC, jadi bayar saat dokumen barang sesuai syarat penerimaan, di mana periodenya 3 bulan, jadi bank membayar tunai kepada supplier di luar negeri, dan nasabah ke bank. Terbit LC 6 Mei 2009 dan jatuh tempo 6 Agustus 2009. Rate bank adalah 4%. Jadi untuk suku bunganya 4%. Praktik murabahah untuk transaksi LC ini, jadi misalkan di sini realisasi dari akad tersebut, margin bulan pertama 4%, yaitu bulan Juni ya, jadi bulan Juni 2029, margin bulan pertama itu adalah 4%-nya, yaitu 333 dari 100 juta, dan margin bulan kedua yaitu bulan Juli 4%, yaitu senilai 333, dan bulan ketiga pokok dan margin dibayarkan secara langsung, jadi pembayaran pokok LC 100.000 dan marginnya 4%, yaitu 333, sehingga nanti totalnya adalah $101.000 gitu ya. Jadi untuk jurnal atas LC dengan akad wakalah wal murabahah, jadi saat penerbitan LC kita mencatat kontrak kewajiban komitmen LC impor dan mengkredit kewajiban komitmen LC impor senilai $100.000. Dan untuk mencatat fee atas LC, kita mencatat rekening nasabah $850 dan pendapatan atas biaya SWIFT $100 dan ujroh atau fee pembukaan LC $750. Dan selanjutnya saat LC dikonfirmasi oleh bank di luar negeri, jadi ketika sudah dikonfirmasi kita mencatat kewajiban komitmen LC impor dan mengkredit kontrak kewajiban. Jadi ini menutup akun ketika terjadi komitmen ya. Dan selanjutnya kita mencatat tagihan LC kepada nasabah dan kewajiban LC impor kepada beneficiary bank, yaitu senilai $100. Jadi kita mencatat kewajiban kepada beneficiary dan tagihan kepada nasabah di dalam neraca. Setelah itu saat akad murabahah dengan nasabah atas LC, atas letter of credit-nya kita catat piutang murabahah dengan mengkredit margin yang ditanggungkan dan mengkredit juga tagihan LC. Jadi piutang murabahah senilai total margin dan tagihan LC-nya yaitu $101, di mana marginnya 1.000 dan tagihan LC-nya adalah 100.000. Dan saat pembayaran kepada beneficiary H+10 atau H+5 gitu ya, saat dari konfirmasi kita mencatat kewajiban LC dan mengkredit giro nostro, jadi giro yang ada di bank luar negeri gitu. Kalau di Indonesia kan kita misalnya giro BI, nah ini karena di luar negeri maka giro nostro, giro bank di luar negeri yaitu senilai $100.000. Dan ketika sudah dimulai angsurannya, maka saat angsuran di bulan pertama, di situ nasabah mencatat bunga atas margin, yaitu rekening nasabah pada piutang murabahah senilai besarnya margin 4% dan margin yang ditangguhkan pada pendapatan margin murabahah senilai 333, yaitu 4% dari 100.000. Dan saat angsuran kedua juga kita mencatat jurnal yang sama, yaitu rekening nasabah pada piutang murabahah dan margin yang ditangguhkan pada pendapatan margin murabahah. Nilainya sama yaitu 333. Saat angsuran 3, di situ juga kita melakukan pelunasan, maka kita catat rekening nasabah pada piutang murabahah ini 100 ya harusnya ya,
100.333 dan margin yang ditangguhkan pada pendapatan margin murabah senilai 333. Jadi yang penutupan piutang itu adalah 100.333. Seperti itu adik-adik. Ini untuk latihan soalnya. Untuk latihan soalnya silakan dikerjakan ya adik-adik ya. Nah ini. Jadi latihan soal ya cukup yang kasus 1 aja yang dikerjakan ya. Jadi latihan soal kasus 1 untuk transaksi murabah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.